Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-526. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, iring-iringan itu pun langsung menuju ke jantung kota. Namun ketika mereka sampai di alun-alun, maka sekali lagi Raden Sutawijoyo dilanda oleh keraguan-raguan. Di seberang alun-alun itu adalah sebuah bangunan yang besar tempat tinggal ayahanda Ki Gede Pemanahan, yang kemudian juga sering disebut Ki Gede Mataram. Setelah Mataram nampak akan menjadi sebuah negeri yang ramai. Apakah Raden akan langsung menghadap? Bertanya Ki Lurah Branjangan kepada Sutawijoyo. Yang manakah yang baik menurut pertimbangan paman? Ki Lurah Branjangan termangu-mangu sejenak, lalu katanya kemudian, menurut pertimbanganku, sebaiknya Raden menunggu sampai besok. Tetapi kenapa para pengawal agaknya mengeluh ketika kita berhenti di luar pintu gerbang? Raden, berkata Ki Lurah Branjangan kemudian, jika kita sejak semula langsung masuk ke pintu gerbang, kita sampai di alun-alun ini sebelum jauh malam seperti sekarang, bahkan menjelang fajar. Kita masih sempat menghadap dan membagi pekerjaan bagi para pengawal. Yang lain dapat beristirahat di barak-barak dan bergantian menjaga tawanan, tidak di pinggir hutan. Kita adalah pengawal tanah Mataram yang tidak ubahnya seperti prajurit-prajurit Pajang. Apa salahnya kita berada di pinggir hutan di malam hari? Tentu Raden, kita dapat berada di segala tempat. Tetapi jika tidak ada kemungkinan lain, berkata Ki Lurah Branjangan kemudian, tetapi baiklah, aku tidak menyalahkan siapapun juga. Tetapi aku mengerti kegelisahan hati Raden. Sebaiknya Raden tidak membawa pasukan seluruhnya untuk menghadap. Raden dapat menyerahkan kepada para pimpinan untuk mengatur anak buahnya dan para tawanan itu. Sedang Raden sendiri dapat beristirahat sejenak sambil menunggu fajar di tempat yang lebih baik dari rerumputan kering itu. Terserahlah kepada Raden, siapakah yang harus menyertai Raden menghadap ayahanda besok. Mungkin aku, mungkin beberapa orang lain lagi. Raden Sutawijoyo terdiam sejenak. Rasa-rasanya hatinya masih saja mendidih karenanya. Namun kemudian dia berkata, Paman, suruhlah para pengawal beristirahat. Jagalah tawanan itu sebaik-baiknya. Aku akan menghadap ayahanda besok. Sendiri. Sendiri? Iya, sendiri. Ki Lurah Branjangan menjadi termangu-mangu. Sutawijoyo adalah seorang anak muda. Darahnya masih terlampau cepat menjadi panas. Karena itu, jika ia berhadapan sendiri dengan ayahnya dalam keadaan seperti itu, mungkin akan dapat timbul salah paham padanya. Karena itu maka Ki Lurah itu pun berkata, Raden, apakah Raden tidak memerlukan seorang saksi yang dapat ikut serta melaporkan peristiwa-peristiwa yang mengerikan di dalam perjalanan Raden? Dengan demikian,
maka kesaksian itu akan dapat mengurangi beban Raden. Jadi maksud Paman, kemenangan kita bersama para pengawal dari Menoreh itu akan aku pergunakan untuk memperkecil kesalahanku dalam persoalan gadis Kalinyamat itu? Bertanya Sutowijoyo. Ki Lurah Beranjangan menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia mengangguk lemah sambil menjawab, "Demikianlah apabila mungkin, Raden." "Tidak, aku tidak akan melakukan tukar tambah seperti itu. Biarlah aku menerima hukumanku lebih dahulu, sebelum aku melaporkan tentang hasil perburuan kita bersama pengawal dari Menoreh." Ki Lurah Beranjangan tidak dapat berbuat lain. Namun dengan demikian ia menjadi semakin cemas. Agaknya Sutowijoyo akan mengakui segala kesalahannya dengan dada tengadah. Ia akan menghadapi segala akibat dari tindakannya itu. Tetapi ia tidak akan bersedia datang menghadap Sultan Pajang. Bukan karena ia tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukumannya, tetapi ia justru tidak mau menjadi bahan tertawaan para senopati di Pajang yang sejak semula sudah tidak percaya bahwa alas Mentauk akan dapat dibuka oleh Ki Gede Pemanahan yang juga disebut Ki Gede Mataram bersama anaknya Raden Sutowijoyo. Sekilas terbayang di angan-angan Ki Lurah Beranjangan, seorang senopati muda yang berada di antara Pajang dan Mataram. Senopati yang namanya tidak dapat dikesampingkan jika jatuh perintah dari Sultan Pajang untuk menggempur Mataram. Maka Untara tentu tidak akan menunggu bantuan kekuatan dari para adipati di pesisir manapun juga. Kekuatan Untara sendiri dengan prajurit yang berada di Pajang di bawah pimpinan para senopati yang membenci Raden Sutowijoyo beserta ayahandanya Ki Gede Pemanahan yang iri hati dan yang mempunyai keinginan untuk memiliki sendiri tanah yang sudah ternyata akan menjadi sebuah negeri yang subur ini sudah terlalu besar bagi Mataram. Dengan demikian maka yang akan disebut oleh Raden Sutowijoyo mempertanggungjawabkan segala kesalahannya itu adalah Ambagugup Akutowaton. Ia akan bersikap dan menghadapi akibat dari sikapnya itu, kasar atau halus. Sebagai orang yang telah mempunyai pengalaman yang luas dan umur yang sudah cukup panjang, maka Ki Lurah Beranjangan kemudian memberanikan diri untuk berpesan, "Raden, sebaiknya Raden bersikap dewasa menghadapi persoalan orang-orang dewasa. Raden tidak boleh dibayangi oleh sikap seorang anak muda menghadapi tantangan. Raden akan menghadap ayahanda sendiri, dan karena itu Raden harus menyiapkan bekal secukupnya agar Raden dapat disebut sebagai seorang anak yang baik di dalam segala persoalan. Anak yang baik adalah anak yang menghormati orang tuanya di dalam segala bentuk." Raden Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali, di luar sadarnya, anak muda itu mengusap dadanya sambil berkata, "Baiklah Paman, aku akan mendengarkan pesan Paman semuanya. Aku akan menghadap sebagai seorang anak menghadap ayahandanya." "Apakah Raden dapat bersikap demikian pula kepada ayahanda Sultan Pajang?" Raden Sutowijoyo memandang Ki Lurah Beranjangan dengan tajamnya, namun kemudian ia menundukkan kepalanya tanpa menjawab sepatah kata pun. Ki Lurah Beranjangan pun tidak mendesaknya. Ia sadar bahwa Raden Sutowijoyo memang tidak dapat menjawab saat itu. Nalarnya dan perasaannya masih belum dapat sejalan
Sehingga dengan demikian, maka Ki Lurah Branjangan pun terdiam untuk beberapa saat. Ki Lurah Branjangan itu mengangkat wajahnya ketika terdengar perintah Raden Sutawijoyo perlahan-lahan. "Paman, biarlah para pemimpin kelompok mengurus kelompoknya masing-masing, dan serahkan para tawanan kepada yang bertugas. Beri kesempatan mereka beristirahat. Aku besok akan menghadap sendiri. Tetapi para prajurit harus bersiap di alun-alun, agar pada saatnya aku dapat melaporkan perjalanan kita bersama mereka semuanya." "Baiklah Raden, sekarang aku pun akan beristirahat." "Kemana Raden akan beristirahat? Apakah Raden akan kembali kepada ayahanda malam ini?" Raden Sutawijoyo termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Tidak, dimanapun aku dapat beristirahat. Tinggalkan aku di sini sendiri." "Sendiri?" "Ya, sendiri." "Itu tidak mungkin Raden. Raden harus disertai beberapa orang pengawal yang akan mengawasi keadaan." "Tinggalkan aku sendiri." Ki Lurah Branjangan menjadi bingung, namun sebelum ia dapat berbuat sesuatu, justru Raden Sutawijoyo sudah memacu kudanya menembus gelapnya malam ke arah yang tidak diketahui. Ki Lurah Branjangan pun dengan sigapnya melecut kudanya, tetapi ternyata kelambatan beberapa kejap itu sudah sangat membingungkan, justru karena jalan yang bercabang-cabang di dalam kota. Hanya dalam beberapa saat yang pendek, Ki Lurah Branjangan telah kehilangan Raden Sutawijoyo. Jika ia berada di Bulak yang Panjang, mungkin ia sempat menyusul atau setidak-tidaknya dapat mengikutinya. Tetapi jalan di sekitar alun-alun ini benar-benar membuatnya bingung dan kehilangan jejak, apalagi di malam hari. Karena itu, maka Ki Lurah Branjangan pun segera kembali ke pasukannya dengan wajah yang tegang. Ketika beberapa orang pemimpin kelompok mendapatkannya dan bertanya tentang Raden Sutawijoyo, maka Ki Lurah Branjangan itu hanya menggeleng sambil menjawab, "Aku tidak tahu apakah yang merisaukannya." Namun ternyata bahwa cerita tentang gadis Kalinyamat itu telah merambat ke setiap telinga, dan setiap pengawal pun berpendapat bahwa Raden Sutawijoyo telah dirisaukan oleh keadaan gadis itu, apalagi gadis itu adalah gadis simpanan ayahanda Sultan Pajang. Dalam kegelisahan itu, maka Ki Lurah Branjangan pun memerintahkan agar pasukan itu beristirahat ke barak mereka. Para tawanan harus mendapat pengawalan dan pengamatan secukupnya. "Lalu bagaimana dengan Raden Sutawijoyo?" bertanya utusan Ki Gede Pemanahan yang memanggil Raden Sutawijoyo itu. "Biar sajalah ia melepaskan kerisauan hatinya. Tetapi aku yakin bahwa ia akan datang besok pagi menghadap ayahanda Ki Gede Pemanahan tanpa diketahui orang lain. Bagi Raden Sutawijoyo, persoalan yang akan dibicarakan dengan ayahandanya adalah persoalan yang sangat penting." Utusan itu tidak mempersoalkan lagi, meskipun ia menjadi cemas bahwa Raden Sutawijoyo tidak akan memenuhi panggilan Ki Gede, dan karena kegelisahan dan perasaan bersalah ia pergi tanpa tujuan. Namun agaknya Raden Sutawijoyo yang jantan itu tidak akan lari dari pertanggungan jawab bagaimanapun bentuknya. Demikianlah, maka para pengawal yang lebih itu pun segera pergi beristirahat selain mereka yang bertugas,
Betapapun risaunya hati mereka melihat sikap Raden Sutawijaya, tetapi sebagian besar dari mereka dapat mengerti bahwa anak muda yang sedang kalut itu mencari ketenangan di sepinya malam tanpa orang lain. Meskipun kecemasan masih saja membayangi perasaan mereka, jika Raden Sutawijaya tidak sempat berpikir jauh. Dalam pada itu, Sutawijaya yang sedang berpacu itu pun tidak menghiraukan apapun lagi. Dilejutnya kudanya sehingga berlari semakin cepat, berderap di atas jalan berbatu-batu. Ia sadar ketika ia melihat pintu gerbang kota sudah ada di hadapannya. Tetapi ia tidak berhenti ketika beberapa orang penjaga mencoba menghentikannya. Kudanya yang bagaikan gila itu berlari terus sehingga para penjaga itu pun berloncatan menepi. "Siapa orang gila itu?" desis seseorang. Pemimpin penjaga itu pun kemudian berdesis, "Aku tidak akan mengejarnya. Bukankah ia Raden Sutawijaya?" Yang lain berpikir sejenak, lalu katanya, "Iya, Raden Sutawijaya. Kenapa ia memacu kudanya? Aku tidak tahu, tetapi ia adalah pemimpin yang terpercaya, sehingga kita tidak perlu mencurigainya sama sekali." Para pengawal itu pun mengangguk-angguk, tetapi mereka masih saja dicekam oleh perasaan heran bahwa Raden Sutawijaya memacu kudanya secepat angin keluar kota di saat yang aneh pula. "Hei, bukankah Raden Sutawijaya pergi ke Menoreh?" Tiba-tiba seorang penjaga bertanya. "Baru saja pasukannya memasuki kota lewat gerbang utara. Seorang penghubung telah memberitahukan hal itu kepadaku," sahut pemimpin penjaga. "Tetapi bahwa ia berlari lewat pintu gerbang ini keluar kota, aku tidak tahu apakah maksudnya." Para penjaga itu pun terdiam. Mereka merenungi sikap yang aneh dari Raden Sutawijaya. Tetapi akhirnya mereka menjadi jemu dan membiarkan saja apa yang akan terjadi, karena mereka tidak akan dapat menebaknya dengan tepat. Dalam pada itu, kuda Raden Sutawijaya pun berpacu di tengah-tengah bulak yang panjang, menembus gelapnya sisa malam. Nafasnya terasa mengalir berdesakan, seperti gejolak perasaannya yang bagaikan merekahkan dadanya. Namun akhirnya Raden Sutawijaya itu menarik kekang kudanya. Perlahan-lahan kudanya itu pun memperlambat derap kakinya, sehingga akhirnya berhenti sama sekali di tengah-tengah bulak yang kelam. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin menghirup udara yang segar sebanyak-banyaknya setelah ia berpacu di atas punggung kudanya. Sejenak Raden Sutawijaya duduk diam di atas punggung kuda. Dipandanginya keredip kunang-kunang yang hinggap bertaburan di daun padi, seperti mutiara yang disebar di atas rumputan hijau. Namun keadaan terasa dadanya menjadi sesak. Persoalan yang dihadapinya seakan-akan tidak akan dapat terpecahkan. Ia berdiri pada dua ujung yang bertentangan. Sebagai seorang kesatria, ia harus mengakui dan bertanggung jawab atas gadis Kalinyamat yang sudah membuat hubungan gelap dengan dirinya. Jika ia harus digantung, maka ia tidak boleh ingkar. Tetapi sebagai kesatria pula, ia sudah bersumpah
bahwa ia akan membuat Mataram menjadi sebuah negeri yang ramai, ia tidak akan menginjak tangga istana Pajang sebelum ia dapat menengadahkan dadanya dan berkata bahwa Mataram sekarang sudah menjadi sebuah negeri seramai padi. Raden Sutawijaya berdesah pendek sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Angin malam yang lembab bertiup perlahan-lahan, namun hati Raden Sutawijaya yang gemuruh bagaikan prahara yang menyapu belukar. Perlahan-lahan, Raden Sutawijaya turun dari kudanya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, namun jantungnya terasa semakin cepat berdetak. Dengan lemahnya Raden Sutawijaya duduk di atas sebuah batu di pinggir parit yang mengalir gemericik. Diamatinya arus air bening yang hanya setinggi mata kaki itu. Namun justru terbayang di dunia angan-angannya seraut wajah yang seakan-akan bercermin di dalam air yang jernih itu. Wajah seorang gadis yang sebenarnya sudah bukan gadis lagi, apalagi ia sudah mulai mengandung. Sutawijaya mulai membayangkan bagaimana hal itu telah terjadi ketika ayahanda angkatnya, Sultan Dipajang, menghadap kakandanya Ratu Kalinyamat. Maka jatuhlah janji, jika seseorang dapat membunuh Haryo Penangsang yang telah membunuh suami Ratu Kalinyamat itu, maka ia akan mendapatkan 2 orang gadis cantik. Tentu Ratu Kalinyamat tahu benar sifat ayahanda Sultan Pajang, berkata Sutawijaya di dalam hatinya, dan yang sebenarnya membunuh Haryo Penangsang adalah dirinya, Raden Sutawijaya. Tetapi kepada Sultan Pajang dikatakan bahwa pembunuhnya adalah Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi. Agar janji Sultan Pajang atas mereka yang berhasil membunuh Haryo Penangsang, hadiah tanah padi dan alas mentau diserahkan. Kedua gadis cantik itu tidak pernah disebut sama sekali oleh ayahanda Sultan Pajang, berkata Raden Sutawijaya di dalam dirinya pula, dan terbayang pula betapa akhirnya justru Ki Penjawi dahululah yang menerima tanah padi sebagai hadiah, sedang ayahandanya sendiri, Ki Gede Pemanahan, tidak segera menerima bagiannya yang masih berupa hutan belukar. Aku yang membunuh Pamanda Haryo Penangsang, tetapi hadiah yang diterima ayahanda Ki Gede Pemanahan adalah yang paling jelek dan lambat, yang harus didesak dengan sikap yang agak keras. Desis Sutawijaya lambat. Jadi apakah aku terlalu bersalah jika aku mengambil hadiah yang sebenarnya dijanjikan oleh Ratu Kalinyamat, salah seorang dari kedua gadis itu? Tetapi kepala Raden Sutawijaya pun tertunduk lesu. Memang ia telah melakukan kesalahan. Kedua gadis itu sudah diambil oleh ayahandanya Sultan Pajang, dan sebagai gantinya Sultan Pajang telah menghadiahkan tanah padi dan alas mentau. Sekali lagi membayang di angan-angannya bagaimana ayahandanya melakukan suatu cara untuk menangani usaha membinasakan Haryo Penangsang itu. Tentu Adipati Pajang akan turun ke medan, berkata Ki Juru Martani pada waktu itu. Ia adalah orang yang sakti tanpa tanding. Mungkin ia akan berhasil mengalahkan Haryo Penangsang di medan. Tetapi usahakan bahwa ada orang lain yang diperintahkannya dengan hadiah tanah yang cukup baik. Ternyata Ki Gede Pemanahan berhasil menahan Adipati Pajang agar ia tidak turun sendiri ke gelanggang. Ampun tuanku,
Sembah Ki Gede Pemanahan. Jika para panglima sudah tidak sanggup lagi melakukan, barulah tuanku melakukannya sendiri. Tetapi sepanjang masih ada orang lain yang sanggup, biarlah orang itu melakukannya. Sultan Pajang yang pada waktu itu masih seorang adipati menyetujuinya. Bahkan katanya, jika ada orang yang sanggup membunuhnya, maka aku akan memberikan hadiah tanah padi dan alas mentau. Tetapi jika tidak ada yang sanggup melakukannya, maka aku sendiri akan turun ke medan. Seperti yang dikehendaki oleh Ki Jurumartani, maka ayahandanya Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi menyanggupinya di Paseban. Ternyata perhitungan Ki Jurumartani itu benar. Gumam Raden Sutowijoyo. Ki Jurumartani mengharap aku ingin ikut ke medan bersama ayahanda, dan aku pun telah memaksa untuk pergi. Dan seperti yang diharapkan oleh Ki Jurumartani pula, maka ayahanda Sultan tidak sampai hati melepaskan aku, anak angkatnya yang dikasihinya, tanpa memberikan sifat kandel. Dan ternyata bahwa ayahanda Sultan Pajang memberikan Kiai Pleret, tombak pusaka yang tiada duanya itu padaku. Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Memang tombak Kiai Pleret itulah yang diharapkan oleh Ki Jurumartani, dan ternyata dengan tombak itu pula lah ia berhasil melukai Haryo Penangsang, karena kuda Haryo Penangsang tiba-tiba menjadi binal tanpa dapat dikendalikan lagi. Raden Sutowijoyo yang sedang diamuk oleh lamunan itu pun terkejut ketika ia mendengar ayam jantan berkokok di kejauhan. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya cahaya merah sudah nampak di langit itu. Fajar. Sekilas terbayang darah yang memancar dari lambung Haryo Penangsang. Darah yang merah melampaui merahnya fajar di langit itu. Ususnya yang mencuat keluar, ditahannya dengan tangannya, kemudian disangkutkannya di keris pusakanya. Tetapi malang, justru ketika Haryo Penangsang itu menarik keris pusakanya yang sakti tiada tandingnya itu, ususnya sendiri terpotong. Dan Haryo Penangsang itu pun tewas seketika. Bukan saja karena keris itu, desis Sutowijoyo, tetapi luka di lambung oleh pusaka Kiai Pleret itu pun merupakan luka yang tidak dapat disembuhkan lagi. Kiai Pleret adalah pusaka yang tiada bandingnya, ditambah pula oleh luka karena keris pusakanya sendiri, Kiai Setan Kober. Tetapi sekali lagi Sutowijoyo terbanting pada kegelisahan yang tidak ada bandingnya pula. Bagaimanakah keputusan ayahandanya, Ki Gede Pemanahan, tentang gadis Kalinyamat itu? Raden Sutowijoyo menggeram sambil menggertakkan giginya. Cahaya merah di langit bagaikan warna wajah ayahanda Ki Gede Pemanahan yang menjadi sangat marah. Apa boleh buat, aku harus menghadap apapun yang akan terjadi. Untuk beberapa lamanya Raden Sutowijoyo masih berada di tempatnya. Sekali-sekali kepalanya ditengadahkan memandang warna langit yang seakan-akan menjadi semakin tajam. Namun dalam pada itu, Raden Sutowijoyo terkejut ketika terdengar derap kuda menuju ke arahnya. Dengan gerak naluriah, ia pun meloncat berdiri. Di kejauhan, dilihatnya bayangan di dalam samarnya sinar fajar. Seekor kuda mendekatinya. Tetapi Raden Sutowijoyo tidak segera dapat mengetahui siapakah penunggangnya. Baru ketika kuda itu menjadi semakin dekat, Raden Sutowijoyo mengenalnya, Ki Lurah Branjangan.
Dari mana Ki Lurah mengetahui bahwa aku ada di sini? Bertanya Raden Sutawijaya. Ki Lurah Branjangan pun kemudian meloncat turun. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati Raden Sutawijaya sambil berkata, "Raden, penjaga gerbang itu menjadi bingung. Salah seorang dari mereka memerlukan datang kepada induk pasukan yang memasuki kota ini dari gerbang utara." "Apa katanya?" bertanya Raden Sutawijaya. Para penjaga itu menjadi bingung. Baru saja mereka mendengar bahwa pasukan ini memasuki kota lewat gerbang utara. Namun mereka pun segera melihat Raden keluar lagi lewat gerbang ini. Karena itu mereka memerlukan mengirimkan seorang pengawal untuk menanyakan kepada kami. Karena mereka selalu dikejar oleh teka-teki tentang Raden. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Dengan demikian, Paman menemukan jejakku dan menyusulku kemari." "Begitulah." Ki Lurah Branjangan berhenti sejenak. Lalu katanya, "Sebaiknya Raden kembali masuk ke kota dan bergabung dengan induk pasukan yang kini sedang beristirahat." Raden Sutawijaya tidak segera menyahut, tetapi ditatapnya warna merah di langit. "Fajar telah mewarnai langit," berkata Ki Lurah Branjangan. "Apakah Raden tidak segera kembali sebelum langit menjadi terang dan jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar untuk menjual hasil bumi mereka? Jika kita kembali saat ini pun, di perjalanan kita akan bertemu dengan para pedagang dan orang-orang yang akan pergi ke pasar itu." Raden Sutawijaya merenung sejenak. "Silahkan Raden." "Baiklah Paman," desis Raden Sutawijaya kemudian. "Aku akan kembali." "Marilah, mumpung masih gelap." Raden Sutawijaya masih saja ragu-ragu, namun ia pun kemudian pergi juga ke kudanya. Keduanya pun kemudian berkuda menuju kembali ke kota. Tetapi Raden Sutawijaya tidak lagi berpacu seperti dikejar hantu. Seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah Branjangan, maka di perjalanan mereka telah bertemu dengan orang-orang yang pergi ke pasar. Beberapa orang perempuan masih membawa obor di tangan. Sedang di beberapa tikungan, orang-orang mulai berkerumun memperjualbelikan dagangan mereka. Sekali-sekali mereka bertemu dengan pedati yang penuh dengan muatan menuju ke kota, muatan yang akan dibawa ke pasar. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Di dalam sejuknya udara pagi, ia sempat melihat sendiri bahwa sebenarnya Mataram memang sudah mulai menjadi ramai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.